Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, yang jawab cuma si Haikal, Rabiah, Abid. Abid udah AFK dia nih. Nah, Haikal sama Rabiah, aktifkan videonya ya. Semuanya wajib aktifkan video. Oke. Abid, aktifkan videonya. Antum di mana, Haikal? Antum di mana? Oh, mantap, mantap, mantap. Masya Allah, mantap. Oke ya, kita lanjut. Pelajaran kita pertama-tama, jazakallahu khairan kepada antum semua yang sudah berhadir ya. Semoga Allah mudahkan keperluan antum maupun di dunia dan di akhirat. Antum Allah mudahkan semua jalan antum menuju ataupun yang antum cita-citakan ya. Semoga Allah mudahkan juga untuk kita semua ya. Nah, jadi kita lanjut yang sudah kita bahas mengenai biotek ya. Kemarin sudah bahas tentang yang namanya gas alternatif. Oh ya, antum tahu nggak contoh dari gas alternatif yang lain selain dari kotoran yang anda bilang kemarin? Yang lain nggak? Pernah antum dengar gitu atau pernah lihat gitu? Kotoran itu dia salah satu memproduksi gas alternatifnya sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau ada kartun gitu, ada kartun kentut terus ada api, sebenarnya bisa besar apinya, itu sebenarnya ada kandungan gas di situ, emang sebenarnya ada, cuma nggak sampai besar kayak gitu, enggak lah, emang ada dia gasnya gitu. Nah, jadi kalau selain kotoran ada juga yang namanya ada kemarin itu kawan anak dari kulit jeruk ada alternatifnya. Terus kalau hal yang sederhana yang lain itu dari batok kelapa. Jadi kalau misalnya untuk perhatikan ada juga batok kelapa, kalau dibakar itu terkadang dia kayak mengeluarkan gas juga dia. Kecil, walaupun kecil itu ada gasnya di situ. Di kelapa, batok kelapa keringnya juga ada sih. Oke. Minggu depan ujian ya? Oke, nah jadi kisi-kisinya udah dikasih kan? Nanti insya Allah nanti bakalan dikasih. Nanti ada pelajaran kelas 10, kelas 11 sama kelas 12 juga ya. Gampang kok, gampang, anak yakin bisa antum, insya Allah lah bisa. Oke. Nah, lalu kita masuk ke ini, ada bioteknologi modern ya, yang salah satunya di bakteri, yang merupakan yang dirombak itu adalah plasmidnya ya, plasmid bakteri dipotong lalu itu masukkan gen insulinnya ya, sehingga dia bisa berubah menjadi
bahan-bahan yang dipergunakan untuk kebutuhan manusia. Oke. Nah, selain itu bioteknologi juga diproduksi atau dibuat untuk sebagai bahan makanan, ya. Bahan makanan yang dibuat dari tomat. Nah, contoh-contohnya dia adalah OHMG. Ini adalah tomat yang dibuat lebih tahan lama dan tidak gampang membusuk. Ya, jadi kalau misalnya di Amerika itu dia salah satu wabahnya itu adalah ke produk pertanian, ya. Jadi orang itu membuat suatu tanaman ini dia tahan lama dan tidak mudah busuk, ya. Nah, selain itu produk pertanian yang lain juga, produk yang dihasilkan dari OHMG ini banyak, ya, seperti untuk tanaman pertanian, makanan hewan, untuk mikroorganisme juga, makanan mikroorganisme dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau misalnya namanya pestisida itu dia untuk membasmi hama. Ya, membasmi hama. Jadi kalau misalnya antum bertani, antum misalnya antum ada usaha bertanam, kayak tanam itu yang enggak harus antum nyangkol, enggak. Sekarang ada yang lebih modern lagi yang disebut dengan bukan semprot, apa namanya? Aduh, lupa nah. Yang pakai pipa-pipa itu bukan. Hidroponik, betul. Nah, itu hidroponik. Betul, udah telat Rabia. Tadi bilang siapa tadi? Siapa tadi yang bilang? Itulah hidroponik, ya. Jadi untuk antum menanam itu hidroponik juga ada juga resiko terkena hama, ya, hama penyakit, ya. Penyakit dari tumbuhan itu banyak, bisa dari jamur, bisa dari serangga, dan bisa dari cuaca bahkan. Jadi bisa mempengaruhi tumbuhannya. Jadi kalau misalnya untuk membasmi serangga itu disebut dengan ada yang namanya pestisida. Nah, pestisida ini itu banyak. Sebenarnya pestisida ini adalah nama yang umum. Nah, jadi pestisida ini pun ada beberapa macam. Ada yang namanya insektisida, itu untuk membasmi insek. Ada yang namanya nggak ada, reptilisida nggak ada. Ada yang namanya pembasmi tikus, bukan, apa namanya, lupa bang, lupa nah. Ada juga pembasmi tikus, ada juga pembasmi serangga, lupa lah nah namanya. Pokoknya adalah jadi itu hasil dari bioteknologi juga sih sebenarnya itu. Jadi kemarin Anda jalan-jalan ke laboratorium pertanian yang di Titik Kuning. Jadi mereka membuat pestisida dari bahan-bahan yang sudah tidak dipakai lagi. Misalnya kayak tanaman udah busuk, yang busuk lah. Jadi itu dibuat difermentasi lagi segala macam, diperlakukan lah secara modern. Nah, itu disebut dengan bioteknologi juga, ya. Nah, jadilah sebuah pestisida. Lalu anak pernah juga dengar, pernah jalan-jalan ke penangkaran ular di daerah Tuntungan, atau pernah nggak penangkaran ular? Jangan taunya kalau mall, jangan taunya cuma depan rumah, gang rumah, ya. Anda agak kok bisa berpetualang sedikit. Penangkaran, minimal ke penangkaran buaya lah. Itu pernah penangkaran buaya lah, pernah penangkaran buaya gak? Sunggal, pernah? Hah? Siapa yang pernah? Abid, pernah Bid? Itu ada penangkaran buaya, banyak buayanya. Ada buaya buntung juga. Buaya darat ini ada juga.
Ada juga penangkaran ular di tuntungan. Nah, jadi kalau misalnya penangkaran ular tuntungan ini, di situ banyak melihara ular. Nah, jadi situ dia tapi ingat di situ mereka nggak hanya menernak ular, mereka juga menernak mencit atau disebut dengan tikus kecil. Beda ya. Tikus itu banyak jenisnya. Yang paling common, yang paling biasa itu ada namanya tikus yang di apa namanya? Yang disering dicobain, itu namanya disebut dengan tikus putih atau disebut dengan musculus. Ini dia. Alah. Nah, musculus. Nah, musculusnya yang putih, ya. Nah, ini sering dipakai untuk percobaan. Beda dengan tikus besar. Nah, tikus besar itu disebut dengan namanya ratus. Ratus. Kok ratus? Beda. Loh, kok ini pula sih? Ini tikus besar. Iya, ini termasuk tikus ratus ya. Yang besar. Nah, ini kayak di paret-paret itu disebut dengan ratus juga. Ya. Dulu ini tuh besar kali tikusnya. Macam kucing. Jadi besar kali. Jadi dulu kan asisten juga. Kan pernah asisten dosen kan asisten di Unimed. Jadi ada siswa ada yang kami disuruh membuat awetan. Nah, awetan dari tulang. Nah, awetan tulang. Salah satunya adalah awetan dari mamalia. Jadi mereka memilih hewan mamalia itu dari hewan tikus. Emang Ana bilang, kalau Ana sih nggak nyarankan nggak usah tikus lah, lebih bagus kalau nggak musculus. Kalau nggak tikus terlalu kecil. Ini maksudnya ini musculus ini. Kalau nggak hamster aja. Kalau nggak jangan hamster, apa namanya? Cavia kobaya, apa sih Cavia kobaya? Marmut. Itu agak lebih besar. Nggak ada nih bang, mahal segala macam. Tikus lebih murah emang dibandingkan dengan marmut. Tikus pun payah juga nyarinya. Tikus putih pun payah nyarinya. Udah tikus got aja, abang bilang gitu. Anak bilang gitu, lebih besar. Ditangkap orang itu loh tikus got itu. Antum berani nggak nangkap tikus got? Nangkap tikus got orang itu. Padahal yang nangkap itu perempuan, padahal kan laki-laki. Kadang aja laki-laki kadang geli nih tikus got itu. Nah, jadi ya itu di kami awetkan, kami kuliti itu. Emang kalau biologi ini sadis sih kalau bisa dibilang. Kalau misalnya antum nggak kuat, kayaknya nggak usah masuk biologi atau kedokteran, seenggaknya kedokteran. Nanti kami kayak buka-buka gini lah, buka tikus kayak di gambar ini. Nah, ini yang antum lihat ini kandung kemihnya nih. Ini kandung kemih, ini ususnya, ini jantung, ini paru-paru, ini hati. Kayak gini nanti kami bukanya. Nah, jadi ya balik lagi ke penangkaran ular tadi. Jadi penangkaran ular itu juga menernak musculus tadi, atau tikus putih tadi. Nah, tikus putih itu tadi selain sebagai makanannya,
Nah, jadi makanan si ular. Jadi kotoran si ular ini tadi, kotoran si ular ini nanti bakalan jadikan pestisida. Nah, jadi pembasmi tikus gitu. Itu yang uniknya, mereka membuat pembasmi tikus dari kotoran oleh ular yang memakan tikus. Nah, paham nggak maksud Anda? Dia membuat pestisida untuk membasmi tikus dari ular yang memakan tikus. Paham ya? Paham nggak sih? Nah, paham lah ya. Dia membasmi tikus ini jadi dari kotoran bangkai dia sendiri gitu maksudnya. Nah, dari tikus tadi gitu. Jadi di situ Anda baru tahu bahwasanya bisa dari kotoran ular ini dari seperti itu. Oh ya, salah satu informasi, ini kan dari kelas mamalia kan, dari family rodensia nggak salah, roden. Nah, roden itu dia hewan tipe pengerat. Pengerat itu ada macam-macam, salah satunya tikus, ada hamster, marmut, kelinci, itu termasuk rodensia. Rodensia itu hewan pengerat. Ciri-ciri hewan pengerat itu adalah mempunyai gigi yang besar ya. Nah, jadi rodensia ini mempunyai kadang sifat kanibalisme. Kemarin tahu. Nah, jadi kanibalisme ini dia gimana kok bisa kanibalisme, Ustaz? Jadi kanibalisme ini dia apabila misalnya ini ada tikus kan. Nah, tikus ini punya anak nih. Nah, inilah anak tikus itu. Kalau misalnya anak tikusnya ini mempunyai cacat, misalnya nggak normal lah, atau misalnya kakinya nggak ada satu atau segala macam lah, ada yang kurang dari segi fisiknya, si induk ini bakalan memakan anaknya. Serem nggak tuh? Serem, makannya anaknya. Dan ya kalau misalnya normal lagi, itu dibiarkannya hidup gitu. Atau pernah nggak ke penangkaran tikus? Pernah nggak? Anda suka kali datang dari penangkaran tikus. Penangkaran tikus tuh ada di Ring Road. Anak kemarin itu beli tikus di Ring Road. Jadi macam-macam tikusnya kayak gini semua, nggak ada rambutnya, tapi warna putih ya, tikusnya tikus putih. Beda lagi mencit ya, mencit sama tikus muskulus tuh beda. Mencit atau curut, mencit itu dia kayak mulutnya agak panjang dibandingkan dengan tikus biasa. Ini perbandingan tikusnya ini. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada ya, kita lanjut ya. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini. Dari kotoran ularnya. Jadi dari kotorannya itu nanti nggak misalnya gini, nggak langsung kotorannya jadi pestisida, tapi ya ada yang namanya diperlakukan lagi lah, misalnya di fermentasi lagi kan, mungkin dikasih bahan apalagi yang lain lagi mungkin. Cuma bahan dasarnya itu tadi kotoran si ular, bahan dasarnya itu dia. Iya, makan tikus. Kalau misalnya makan yang lainnya Anda nggak tahu. Misalnya kita pernah makan burung atau apa. Tapi kalau misalnya di penangkaran ular ini kan makannya terkontrol, dia tuh makannya cuma tikus saja. Dia bisa dipakai itu kotorannya. Cuma kalau misalnya ada ular-ular yang di luar kan, kadang ada makan burung, makan tikus, makan ular juga pun nggak ada kadang. Makan orang mungkin, beda-beda jadi kotorannya kan. Itu pernah nggak lihat ular makan orang? Betul-betul pernah nggak antum lihat?
Temen pernah nggak lihat? Anak pernah lihat di video gitu. Jadi ada ular, ularnya besar kali, kayak kayak ya kayak ular 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 sawah, ular anaconda itu ular sawah sebenarnya, ular rawa, iya, anaconda itu ular sawah, ular boa, boa sih, nggak tahu deh anaconda lah. Jadi ularnya ini besar, besar terus eh, orang penduduk sekitar curiga, ini ada ular besar, dia nggak bisa bergerak. Hmm. Jadi curiga warga kan, Anda pernah di Kalimantan, tadi Sulawesi, lupa nah. Jadi dibuka perut ularnya itu, ada orang dalam. Memang betulan ada ular makan orang. Anak pun baru itu Anda lihat video ular makan orang. Jadi kadang ularnya ini pun dia nggak tahu apa yang dia makan. Jadi kalau misalnya pun ada juga ular rawa, ular sawah itu termasuk ular rawa ya. Mereka juga makan yang lebih besarnya adalah lagi di luar negeri. Itu makan, kalau bahasa Indonesianya kapibara nggak salah. Bahasa Indonesianya kapibara, dia kayak marmut, cuma dia besar dia. Kayak kayak lebih besar daripada kucing sedikit gitu. Seperti itulah dia. Jadi kadang ada juga ular mati kasusnya karena dia itu sesak napas karena terlalu besar dia ini makanannya, terlalu dimakannya. Tapi kalau misalnya kan terlalu besar dia tuh nggak bisa dikeluarkan. Kadang kalau terlalu besar dimuntahkannya lagi. Kalau misalnya nggak bisa dia memuntahkannya, ya udahlah mati dia gitu. Kadang pun juga ada ular yang makan ekornya sendiri. Nggak tahu juga sih kemarin itu. Ada ceritanya, nggak tahu juga anak. Oke, nah dari ada makanan. Nah sekarang masuk ke pertanian. Nah pertanian itu juga ada ya bioteknologinya, seperti kayak itu tadi. Contohnya masukkan ke antara gen satu dengan gen yang lain, ya. Melibatkan dengan kultur jaringan. Kultur jaringan itu kayak memasukkan suatu bakteri. Nah, ini ada bakteri ke sisipan gen dalam tumbuhan. Nah, jadi kalau misalnya bakteri ini masuk ke dalam gen tumbuhan, nanti bakal berkembang, nanti dia jadi masuk ke tumbuhan yang jenis baru atau DNA yang baru. Jadi gini, Anda pernah membaca artikel tentang seorang ilmuwan, kan antum tahu tuh anggrek kan, anggrek itu ada macam-macam, salah satunya anggrek dendrobium namanya. Tahu nggak sih anggrek dendrobium gimana? Atau mana tanaman anggrek nggak di rumah? Dendrobium. Nah, ini paling common lah, yang paling biasa di rumah-rumahan atau dendrobium kan. Anda pernah baca artikel ada seorang ilmuwan membuat anggrek. Anggrek ini dia bisa glow in the dark ataupun bisa bersinar dalam malam hari gitu. Antum tahu kunang-kunang ya? Kunang-kunang bisa ada lampunya, terus ada ikan apa namanya? Ikan palung yang di dalam laut itu, ikan air dalam itu mempunyai lampu juga untuk mancing mangsanya. Nah, ditaruhnya sel itu ke dalam anggrek. Jadi sehingga anggrek ini dapat bersinar kalau misalnya dalam tempat gelap. Keren nggak tuh? Keren banget menurut Anda. Berhasil dia. Gennya itu merata dari bunga sampai ke batangnya, ke daunnya, ke akarnya juga. Itu salah satu bentuk dari bioteknologi. Nah,
Anggap aja lah ini bunga dendrobium ini di satu pokok ini dijual mungkin 50 ke 70 ribu. Kalau antum jual ini ada bunga anggrek yang bisa glow in the dark, bisa antum jual 300 ribu pun bisa. Kayak mendadak antum. Soalnya nggak ada yang jual bisa anggrek yang bisa glow in the dark. Nggak ada, hampir nggak ada. Anda cuma baca di artikel hasil penemuan orang. Itu pun luar negeri. Kalau misalnya antum mau jadi ahli botani, ya mungkin antum bisa ke situ. Dijual, mantap. Terus kalau nggak hanya tumbuhan, antum bisa buat kucing glow in the dark, bisa. Nah, nggak tahu juga sih. Jadi atau tikus glow in the dark. Jadi kalau misalnya tikus di jalan itu dia nggak gampang tertabrak. Jadi ada lewat tikus, ada nampak dia berlampu gitu. Ini nggak terlanggar gitu. Lampu sennya. Lo pernah lihat kunang-kunang nggak sih ngomong-ngomong? Enggak, masih ada. Itu disebut dengan bioluminescence. Ya, zat dengan bioluminescence. Jadi suatu zat yang ada nggak hanya di tumbuhan, nggak hanya di kunang-kunang juga sih sebenarnya. Dia itu juga ada di hewan-hewan, di alga pun juga ada. Ya. Nah, gen inilah yang dimasukkan ke ilmuwan itu tadi. Ini pantai penuh dengan alga ya. Enggak. Alga apa juga nggak tahu juga. Jadi kalau anda pernah lihat di videonya, jadi kalau misalnya antum berenang malam-malam, ya kan, hijau kan biru nih, nampak nih lampunya. Jadi kalau misalnya antum keluar dari apa namanya, airnya, nanti badan antum juga glowing, jadi glowing. Iya, jadi smurf dia. Ini gitu juga deh. Itu disebut dengan bioluminescence. Jadi antum juga bisa nggak ke Indonesia ke manusia? Mungkin bisa aja. Jadi manusia glowing ya kan. Jadi kalau misalnya gelap pun dia nggak nampak gitu. Macem lah. Sekarang kalau teknologi mau buat apapun antum bisa. Ya. Cuma apakah itu bagus untuk kesehatan, apa gunanya, kan banyak lagi perlu kan, dan lain sebagainya. Ada pertanyaannya sejauh ini? Oh ya, ini kalajengking juga. Nah, kalajengking ini bisa glowing loh waktu dalam malam hari. Kalajengking sebagai informasi tambahan. Kalajengking ini sebenarnya bisa glowing loh. Karena pernah lihat dengan mata kepala Anda sendiri. Hah? Ya, semua kalajengking. Arachnida. Dan juga Anda pernah lihat jamur yang bisa berpendar dalam malam hari. Jamur yang bisa glowing. Ya manusia glowing, hewan juga bisa glowing gitu. Karena pernah itu jumpa jamurnya di wilayah Ainoli. Ainoli itu berada di sebelum Prapat. Beda ya, Rantau Prapat dengan Prapat beda ya. Di Danau Toba itu Rantau Prapat namanya. Nah, sebelum masuk ke Rantau Prapat, ada hutan, situ Anda masuk. Tumpah. Oke. Nah, ini dia jamurnya. Tapi bukan kayak gini yang Anda jumpain. Tapi kurang lebih seperti ini. Anda pernah jumpa jamur seperti ini. Oke. Nah, Anda harap itu aja
yang ini selebihnya masalah pemanfaatan semua ya, pengobatan antibody segala macam ini kemarin juga nggak jauh beda dengan vaksinasi kemarin yang anda jelaskan yang masuk ke bagian plasmidnya, konsepnya ya hampir-hampir sama. Terus nah jadi anda harap antum baca-baca lah kisi-kisi yang baik-baik ya, jadi sehingga nanti antum bisa apa namanya lancar dia tugasnya, tujuannya. Jangan ingat, jangan tidak ikut ujian. Antum kalau nggak ikut ujian antum nyusahin gurunya ya, ikut aja ujian. Oke. Oke, barakallahu fiik, jazakallahu khairan kepada. Ada pertanyaan nggak terakhir? Nggak ada ya. Oke, jazakallahu. Akmal, apa Akmal? Hah? Apa Akmal? Apa Mal? Waktu itu udah habis nih Mal, cepat Mal. Oh nggak ada, oke. Oke, melambaikan tangan kamera ya. Oke, udah. Barakallahu fiik, semoga antum dimudahkan dalam segala urusan, baik mau dunia maupun akhirat ya. Semoga antum juga ilmunya bermanfaat. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.